Informasi yang didapatkan satu, bagaimana caranya untuk sholat dengan benar. Cara sholat dengan benar yang pertama, ya, kalian harus tahu satu hal, kenapa kita punya niat sholat. Paling dasar banget dalam ilmu agama, ya. Mulai rekam nih, ini padet. Ya, nanti pikun kalian yang bayar mahar aja kadang lupa, apalagi yang itu kan. Nah, yang pertama dalam agama Islam itu yang harus kita tahu itu, siapa sih yang mengenalkan agama Islam sama kita? Yang pertama kali jadi bapak muslim itu siapa? Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita sholat harus ada sholawat Ibrahim, biar bisa naik ke langit sholatnya. Makanya Nabi Ibrahim pun diistimewakan, makomnya ada di Ka'bah menjadi tempat sholat. Selain beliau nggak boleh kita sholat di kuburan, nggak boleh ya, jangan sholat di kuburan. Buat yang nggak tahu hukum ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, siapa sih yang dikenalkan dalam agama Islam? Yaitu bapak manusia. Bapak manusia siapa? Nabi Adam. Dulu sebelum kita lahir di dunia, kita sujud sama siapa? Sama Nabi Adam. Ketika kamu sujud di dalam sholat, itu sama dengan kamu mengingat kembali kejadian sebelum kamu lahir. Baru di situ kamu akan bertemu dengan bapaknya DNA manusia yang asli. Itu. Jadi yang butuh sholat itu bukan kamu, bukan Allah tapi kamu, maksudnya bukan Allah tapi kamu. Untuk apa sholat itu? Biar kamu bisa menjadi manusia seutuhnya. Nah, kenapa kamu harus sujud ke tanah ya? Itu bukan menyembah batu Hajar Aswad di Ka'bah, bukan. Kamu nggak tahu arah kiblat nggak masalah gitu. Kamu merantau, taunya barat itu sebelah sono, padahal sono selatan ya. Kamu ngadep selatan ya nggak apa-apa. Kiblatnya itu siapa? Kamu sendiri. Nah, sujud ke tanah ini sama kayak sujud ke Nabi Adam. Bukan nyembah Nabi Adam ya. Itu untuk mengaktifkan DNA-mu. Kenapa saya tegur DNA? Di akhir zaman ini kita sudah waktunya mulai vaksinasi. Kita sudah mulai waktunya namanya gelombang internet dan kimia itu ada di mana-mana. DNA kamu sudah nggak asli lagi, bercampur dengan zat makanan, vaksin ya, dan lain-lain. Tahu? Itu akhirnya sifat kamu seperti bukan manusia lagi. Kemungkaran ada di mana-mana. Kalau kita ngerti caranya sholat dengan benar, kalian kan tinggal ini 800 orang nonton, kalian nih tinggal tersebar di seluruh Indonesia. Dengerin saya sekarang, besok sholat dengan cara yang benar. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga itu jadi wasilah untuk kampung kalian. Bagaimanapun juga Indonesia ya, Nusantara itu mercusuarnya dunia. Semua negara gila, biarin. Presiden kita nggak karu-karuan, pemimpinnya nggak karu-karuan, para menteri DPR bodoh amat. Yang penting kita masyarakat saling bantu membantu. Yang kita andalkan Gusti Allah. Sudah ngerti nih maksudnya sholat apa? Ternyata itu untuk menyempurnakan kita sebagai manusia. Yang kedua, cara sholat dengan benar. Niat sholat yang kedua ya, biar bener. Saya kasih tahu, kamu itu hantu hidup di dalam daging. Dagingmu ini lebih tua dari kamu, lebih ada dia dulu di rahim sebelum kamu ditiup tuh nyusul. Punya adablah dengan tubuhmu sendiri. Kita tuh bakal mengantar tubuh ini ya yang sama bangkit di padang mahsyar, ketemu wajahnya Gusti Allah. Jadi yang ngomong manunggaling kawula Gusti, kita itu hidup di dalam tubuhnya Tuhan, itu kufur nikmat.
Mengapa? Karena nanti kita lihat wajah Tuhan kita. Tuh ya. Tuh ternyata beda ya. Gua malu beda gitu kan. Nah, sudah. Dicatat. Nah, nyesel nanti kalian kalau nggak ngerekam. Tengok aja nyesel nanti. Nah, udah. Kalian itu hantu ya. Nah, turun ke bumi udah. Jangan banyak kufur sama tubuh kalian tuh. Sebelum sholat itu ya, biar kalian pikirannya itu nggak berhayal. Cobalah untuk minta maaf sama dagingmu, terima kasih sama dagingmu. Dari kecil nuruti ambisimu aja. Yang kau pikir nerima gaji kerja itu kau, padahal tanganmu yang capek. Kau suruh dia nyari duit gara-gara matamu pengen beli mobil, matamu pengen beli baju, matamu pengen beli skincare. Matamu itu, kau yang ngelihat lewat mata ini. Mata ini pun capek ngeladeni kau, paham kau? Udah, kau minta maaf sama dia. Kau bilang makasih ya, udah mau kusuruh melahirkan, mengandung, menyusui. Makasih ya, udah mau kusuruh nikah, nyari nafkah, ngurusin keturunan yang aku mau. Nah, kau sayang anakmu, kau sayang istrimu, kau sayang suamimu, kau sayang ayahmu, kau sayang ibumu. Paham? Udah? Nah, udah. Kalau kau udah curhat kayak gitu, kau bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Aku dipertemukan dengan ilmu ini dari seorang guru, sambung sanad sama ilmu Rasulullah. Sehingga aku sadar bisa ngobrol sama diri sendiri sebelum sholat. Nah, nikmat mana lagi ya Allah, Engkau telah memilihku agar aku bisa sholat dengan benar. Alhamdulillah kau memilih aku untuk sholat ya Allah. Gitu. Tiap hari kau renungkan masalahmu. Kau punya utang, kau berantem sama istrimu, sama suamimu, sama mertuamu, sama tetanggamu. Kau miskin, kau jelek, kau cacat, apapun lah serah. Kau obrolkan itu sama dirimu sendiri. Kau syukuri, lalu kau bersyukur pada Allah yang maha suci. Kau mohon ampun sama Allah yang maha suci. Ya, itu biar kau nggak berhayal sebelum zikir, biar kau nggak berhayal sebelum sholat itu. Nah, udah. Ternyata tujuan niat kedua untuk sholat itu apa? Supaya lancar mengantarkan dagingmu nanti bangkit di padang mahsyar ketemu sama siapa? Wajahnya Gusti Allah. Setelah itu niat yang ketiga, kau sudah tahu kan kalau Gusti Allah itu maha gaib. Kuncinya gaib itu di bumi ini cuma firmannya Gusti Allah, yaitu Quran. Kalau kau mau tahu gaib berarti baca Quran, ya kan? Sama. Kalau kau mau kenal sama Gusti Allah, kau sholat. Jangan niatmu pengen masuk surga. Jadi sholat itu untuk mengenal Gusti Allah. Kau jangan bilang aku udah tahu Tuhanku namanya Allah. Itu namanya kau tahu nama dia, tapi kau belum melihat wajahnya. Kau belum salaman sama dia. Paham? Yang namanya kenal berarti terkonfirmasi nomor kontak handphonemu disimpan sama dia. Dan kau sering chatting sama dia, itu namanya kenal. Paham? Jadi niat sholat yang benar itu adalah untuk dikenal oleh Allah. Kalau kau dikenal sama Allah ya, tandanya ketika kamu ngomong sesuatu di depan banyak orang tuh nggak ada yang bantah. Mengapa? Karena kalau kau dikenal sama Gusti Allah, kalau kau ngomong, niat hatimu tuh biar Allah seneng. Biar Allah seneng, apa yang kau omongkan itu biar Allah ridho. Orang itu kalau ngomong bakalan kamu kenali wajahnya. Contohnya siapa ya? Benar nggak? Nah, itu ya. Siapa yang dikenal sama Gusti Allah itu banyak, nggak cuma di sini toh, nggak cuma ini ya. Jadi kamu harus menjadi manusia yang dikenal sama Allah, sehingga kelak kalau misalnya ada bencana ya toh, kau pun aman dari kejahatan, ya kan? Seperti itu.
Nah, akhirnya apa? Dapat ridho. Kalau kamu mau dikenal sama Gusti Allah, syaratnya apa? Dakwah. Ini titipan dari Nabi Muhammad ya. Kalau itu tadi titipan dari Nabi Khidir ya, kakek. Yang ini titipan dari Nabi Muhammad. Main di playground itu ada snack. Hah? Main aja di playground. Mama di sini dulu. Kamu main makan snack sana. Ini titipan dari Nabi Muhammad nih. Yang namanya umat akhir zaman, kalau dia mengetahui setitik saja ilmu Islam, sebaik-baiknya mereka itu berbagi ke sesamanya. Bebas caranya seperti apa. Ingatkan sesama umatku supaya mereka itu kembali ke ajaranku yang lurus. Nah, ajaran Nabi Muhammad itu apa sih? Rukun iman, rukun Islam gitu. Dan masih banyak lagi dalam kitab-kitab itu yang enggak tersampaikan di zaman sekarang ini. Kenapa? Kok enggak tersampaikan? Tertutup oleh ego. Nah, ego-ego itu. Nah, ini kabar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalian nyesel kalau nggak rekam. Ini pesan dari Siti Fatimatus Zahra radhiyallahu anha. Siapapun yang ingin sambung dengan keturunanku Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasani ya, kirimlah doa untuk keluargaku. Sayyidina Ali, Siti Fatimatus Zahra, Sayyidina Hasan wal Husain. Kirim Al-Fatihah, kirim sholawat tawasul setelah sholat subuh, setelah sholat tahajud ya, boleh. Insya Allah ketika al-imam benar-benar ada di depan Ka'bah akan muncul, kalian akan memimpikan wajahnya. Jadi meskipun kalian nggak punya mursyid, nggak punya guru ya, kalian akan terpilih. Kalau kalian cinta sama Sayyidina Ali, cinta sama Siti Fatimatus Zahra ya, mereka pun mencintaimu. Mereka akan meridhoimu untuk kenal dengan keturunannya. Paham? Mengingat sekarang kalian mau mondok pesantren pun bingung karena banyak guru cabul. Biaya mondok mahal, ya? Bener nggak? Kan? Banyak guru cabul. Ini ilmu. Nah, itu pesan dari Sayyidina Ali, Sayyidah Siti Fatimah. Yang selanjutnya pesan dari beberapa ahli ya, di belakang saya ya. Kalau kalian melihat matahari merah darah atau bulan merah darah atau senja atau apapun yang warna merah ya di langit, itu tandanya ada zat raksa ya. Itu ada zat raksa yang disebarkan di langit. Zat raksa itu nggak baik buat kamu. Kok sampai terhirup? Zat raksa itu tidak bisa dilihat mata, bening. Zat raksa ini bersifat merusak. Jadi kalau misalnya mereka mengatakan nanti tuh ada blood moon, jangan seneng. Berarti mereka sedang menyebar zat kimia raksa. Nah, akhirnya apa yang terjadi ya? Sakit, pilek dan lain-lain. Cara untuk mengakalinya ini kimia, tes secara fisika. Zat raksa itu menjauhi yang namanya bawang putih. Udah tahu ya. Jadi kalian harus
menyediakan bawang putih. Nah, kemudian garam murni. Coba mulai sekarang tuh beli garam ya, buat dicampur ke bak mandi ya. Punya bak mandi tuh nggak usah yang besar-besar macam kolam ikan. Nah, biar kalian itu bisa menyebar garam itu cukup buat buat mandi. Kulitmu itu adalah jubahmu terluar. Kau pelihara kulitmu itu, jangan sampai terkopek. Kalau misal gatal, jangan sampai kamu jatuh dan luka itu kamu biarkan terbuka. Pikirkan gimana biar cepat kering. Pakai antioxide apapun serah ya. Nah, garam ini bisa menolong kamu. Mengapa? Ya, apalagi kalau kamu cuci muka pakai air garam ya, kepala dibasuh air garam gitu. Kenapa bagus? Karena air garam itu dia tidak bisa dilewati nano microwave elektromagnetik. Fisika ya, paham? Ketempelan jin ya. Apalagi kalau kamu letakkan garam itu di tempat sholat, jadi dia mendengarkan kamu ngaji, dengerin kamu zikir ya, dengerin bacaan kamu sholat ya, paham?